Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan kalau malam ini kita boleh bersama-sama memuji dan merenungkan firman Tuhan meski dari rumah masing-masing. Syukur untuk anugerah, kesehatan, dan kekuatan yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Sesungguhnya itu semua karena Tuhan. Sesungguhnya itu semua kita dapat dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan satu pujian untuk mengawali kebaktian kita malam ini. Kita nyanyikan pujian dalam Yesus. Pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa kekuatan kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Roh Kudus, lingkupilah hati setiap kami yang saat ini sedang beribadah, agar hati kami selalu terarah kepada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kebaktian kami
ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali bernyanyi bersama-sama. Kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan, kasih-Nya seperti sungai, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan bersuka cita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita katakan, berkat-Nya seperti sungai mengalir di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk boleh mengerti pesan yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Mazmur 127 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan nyanyian ziarah. Orang Israel pada masa itu biasanya menyanyikan puji-pujian dalam perjalanan mereka menuju bait suci pada hari-hari raya peribadatan mereka. Nyanyian ini biasanya mengungkapkan pujian kekaguman serta doa-doa kepada Allah. Maka apa yang diungkapkan dalam bagian ini, khususnya di dalam Mazmur 127 ini juga merupakan pastinya keluar dari pemahaman penulis Mazmur ini tentang siapa Allah. Dari bagian ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa penulis Mazmur ini mengerti bahwa tanpa Tuhan, semua yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini tidak berarti. Tanpa Tuhan, segala sesuatunya itu sia-sia.
Ada 3 hal dasar sekali dalam hidup ini yang pemazmur pakai untuk menunjukkan betapa manusia itu sangat membutuhkan Tuhan. Yang pertama, pemazmur menggunakan penggambaran usaha membangun rumah. Pemazmur katakan, usaha orang untuk membangun rumah menjadi sia-sia jika bukan Tuhan yang membangun. Apa artinya? Di sini dalam arti, jika bukan karena Tuhan yang memberkati pembangunan rumah, sia-sia saja pekerjaan tukang-tukang yang mendirikannya. Tukang-tukang yang membangun sebuah rumah sebenar-benarnya dapat berhasil mendirikan rumah itu karena Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Ini yang pertama, usaha membangun rumah. Kemudian penggambaran yang kedua, pemazmur menggambarkan lewat tugas penjaga kota atau pengawal kota. Pada masa itu, biasanya kota-kota itu punya penjaga agar sebuah kota tidak mudah diserang dengan tiba-tiba. Dan yang namanya penjaga pastinya ia harus siaga siang dan malam. Nah, di sini pemazmur mengatakan, kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, para penjaga itu sebenarnya tidak ada gunanya. Dalam arti, pemazmur mau menunjukkan bahwa sesungguhnya yang menjaga kota-kota itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa memakai para penjaga untuk mengawasi kota. Di balik penjaga yang siap siaga siang dan malam, ada Tuhan yang melindungi kota itu. Kemudian yang ketiga, pemazmur mengatakan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam, makan roti hasil jerih lelah, karena sebenarnya Tuhan mampu memberkati orang-orang yang Ia kasihi pada saat orang itu tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal itu kita bisa melihat bagaimana pemazmur menggambarkan bahwa manusia itu umumnya memang bekerja keras, berjerih lelah dalam melakukan pekerjaannya setiap hari. Namun di balik itu, semua pekerjaan, kehidupan dapat berjalan sebenar-benarnya hanya karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang melindungi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita bisa menikmati hasil dari usaha dan jerih lelah kita, itu pun juga karena Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu, Tuhan memberkati karena memang Ia adalah Allah yang maha baik dan maha kasih. Ia bahkan menurunkan hujan dan memberikan matahari untuk orang baik dan juga orang jahat, untuk orang benar dan bahkan juga untuk orang yang tidak benar. Tetapi lebih-lebih Tuhan memberkati dan memperhatikan orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang bersandar kepadanya. Itulah yang disebut orang yang dicintainya. Bapak Ibu, umpamanya seorang petani. Petani itu pastinya harus rajin mengurus dan memperhatikan sawahnya. Ia harus gigih melakukan pekerjaannya, membajak sawah, memperhatikan padi-padinya. Tetapi di balik kerajinan dan kegigihan seorang petani pun ia tidak dapat mengatur kapan turun hujan, kapan matahari bisa menyinari padi-padinya. Oleh karena itu, di balik kerajinan dan kegigihan seorang petani, ia harus memiliki iman bahwa Tuhanlah yang akan memberkati usahanya. Demikian juga kita dalam setiap usaha pekerjaan kita. Kita tentu harus bekerja keras. Kerja keras adalah bagian dalam hidup ini. Dan memang kerja keras adalah sesuatu yang harus kita tanggung sebagai penghukuman kita atas dosa. Tetapi yang lebih utama daripada kerja keras itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan pun mampu memberkati kita ketika kita sedang tidur. Bukan hanya ketika kita sedang bekerja keras. Sebegitu baiknya Tuhan itu. Sebegitu panjang, luas dan lebarnya kasih Tuhan terhadap kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menuntut berkat dari Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir, Tuhan saya sudah berjuang keras, membanting tulang, menghabiskan tenaga dalam pekerjaan saya. Jadi seharusnya wajar jika saya diberkati oleh Tuhan.
Bukan demikian seharusnya sikap kita. Dan bukan juga berarti ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak usah bekerja keras. Tentu bukan itu pesan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi di dalam firman Tuhan ini melalui Mazmur ini justru kita diingatkan tentang setiap hal yang kita kerjakan, yang kita usahakan itu semua bisa berhasil, bisa terrealisasi bukan karena jerih lelah kita, tetapi karena Tuhan yang memberkati kita. Jika bukan karena Tuhan, sia-sia saja kita bekerja dari pagi buta sampai larut malam. Tidak akan ada hasilnya, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini bisa berjalan dengan baik, itu semua karena Tuhan saja. Demikian juga dengan keselamatan kita. Itu juga kita peroleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus saja. Bukan karena hasil upaya kita, bukan karena kita baik atau bukan karena kita adalah orang yang hebat, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan menuntut berkat dari Tuhan karena ia percaya di dalam imannya bahwa Tuhan pasti memberkatinya. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan akan berusaha mengucap syukur dan melakukan satu tindakan sebagai ungkapan syukur itu ketika telah menikmati berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bekerja dan menerima merasakan berkat Tuhan, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur dan selalu mengingat bahwa semua hal yang ada dalam hidup kita itu, semua hal yang kita bisa nikmati, itu semua hanya karena Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Demikianlah yang disampaikan pemazmur bahwa sia-sialah kita melakukan segala sesuatu jikalau bukan karena Tuhan. Amin. Mari untuk merespons firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah mengingatkan kita tentang hidup ini adalah semua karena Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Nyanyikan pujian ini dari awal. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena
Percakapanku bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Kau dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur Engkau boleh memimpin persekutuan kami, kebaktian kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kami itu semua hanya dari Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang memberkati kami. Dan biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan syukur Tuhan ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga akan kembali melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami mungkin akan beristirahat Tuhan, kami memohon Engkau yang melindungi dan melingkupi kami Tuhan, Engkau yang menjagai kami. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan kami menyerahkan seluruh puji-pujian kami ini Tuhan, dan setiap doa perenungan kami, biarlah itu semua boleh kembali memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.